warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Elida. Saya mahasiswi setia Muntai, prodi 3 semester 4. Saya akan mempersilahkan narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurafia Rahmi, mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat, prodi Pendidikan IPA angkatan 2019. Baiklah, kita akan memasuki sesi wawancara. Tujuan saya di sini ingin meminta bantuan kepada Kak Rahmi untuk membantu saya memenuhi tugas manajemen sains komputer dari dosen Bapak Jumadi SAPMT, yang mana maksud saya di sini ingin mewawancarai Kakak berkaitan dengan komputer, internet, dan media sosial. Apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai? Iya, silahkan. Langsung saja ya Kak, kita ke pertanyaan yang pertama. Apa saja aspek baik dan buruknya tentang komputer, internet, maupun media sosial dalam kehidupan sehari-hari menurut Kakak? Menurut saya, dampak dari komputer, internet, dan juga media sosial itu banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya itu beragam, mulai dari dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk dampak positif dari komputer itu sendiri dapat membantu mempermudah keperluan pekerjaan dan juga pendidikan. Misalnya nih, dalam dunia pendidikan, komputer atau laptop dapat mempermudah tenaga pendidik mempercepat proses administrasi sekolah. Misalnya membuat jadwal pelajaran, kurikulum, daftar nilai, atau yang lainnya. Untuk siswanya sendiri juga dapat mempermudah dalam membuat tugas. Nah, dengan adanya internet itu juga dapat membantu siswa atau mahasiswa menggali informasi yang lebih banyak, bukan hanya dari guru atau dari buku, tetapi internet merupakan salah satu sumber pengetahuan. Jadi para siswa atau mahasiswa sangat terbantu dengan adanya internet dan komputer. Bukan itu saja, dampak positifnya itu jadi pembelajaran itu jadi menyenangkan. Biasanya kan kalau kita sekolah atau kuliah luring, kita biasanya media pembelajarannya itu monoton. Nah, dengan adanya komputer, internet ini, maka proses pembelajaran akan lebih menarik. Mulai dari adanya animasi atau video dapat disajikan di laptop atau komputer. Bahkan media lainnya berupa online. Kemudian dampak negatif dari komputer menurut saya sih, kalau sering berlama-lama di depan komputer atau laptop itu perkembangan motorik kita akan menjadi terbatas, karena kan waktu kita itu seharusnya dipakai melakukan aktivitas fisik, biasanya nih kayak olahraga atau jalan-jalan atau kegiatan lain, tetapi dihabiskan hanya di depan komputer saja. Lalu juga kemampuan berorganisasi atau bersosialisasi sesama masyarakat atau orang itu menjadi sangat terganggu, karena kita cenderung pasif ya, karena waktu kita dihabiskan di depan komputer saja, kayak itu tanpa adanya waktu untuk berinteraksi sesama manusia, baik itu kemampuan interaksi sosialnya ataupun keterampilan emosional. Untuk internet dan media sosial, menurut saya sih keduanya ini sangat berkaitan erat ya, karena jika jaringan internetnya bagus dan lancar, maka akan mempermudahkan kita dalam mengakses media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Google, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di sana
banyak sekali disajikan pengetahuan atau info-info, sumber-sumber yang bagus untuk menambah wawasan kita dan juga pengetahuan. Info-info yang disajikan pun juga terupdate. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan sebagai media komunikasi. Lalu dampak positif lainnya itu di sana mudah dalam kita mencari lowongan pekerjaan. Mudah juga melakukan transaksi berbisnis. Nah, untuk dampak negatif dari internet dan juga media sosial ini menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Lalu tersebar informasi-informasi palsu. Selain informasi-informasi yang berkualitas yang bagus, di media sosial pun sekarang banyak sekali informasi palsu. Jadi kita harus bijak dalam memilih informasi-informasi yang akan kita dapatkan. Bukan itu saja, media sosial juga banyak sekali menampilkan kejahatan bahkan penipuan. Kemudian yang saya lihat sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi viral dengan cara merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain yang tidak bermanfaat. Terima kasih ya Kak. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kemudian, apa harapan kedepannya mengenai komputer, internet, dan media sosial ini Kak? Harapan untuk media sosial, internet, maupun komputer ini bagi penggunanya agar lebih bijak dalam menggunakannya, khususnya untuk anak-anak di bawah umur ya, karena dilihat dari perkembangannya waktu ini banyak anak-anak yang kecanduan dalam menggunakan handphone. Nah, handphone ini sendiri juga dibantu oleh internet untuk main game ataupun melihat video YouTube yang menurut saya itu kurang mengedukasi mereka. Terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pendapat Kakak tentang ATHG yang dihadapi dalam pemakaian komputer, internet, dan media sosial? Kalau hambatannya sih dari masyarakat yang kurang paham atau gaptek dalam penggunaan komputer, internet, dan juga media sosial, terutama itu di usia yang lebih tua atau orang tua misalnya. Itu mereka banyak yang kurang paham dalam penggunaannya, bahkan tidak bisa sama sekali. Kalau ancamannya itu sendiri seperti yang saya sebutkan di awal tadi tentang dampak-dampak negatif dari penggunaan internet, komputer, dan juga media sosial. Nah, contohnya tadi seperti penipuan. Nah, penipuan banyak sekali sekarang dilakukan oleh akun-akun bisnis, yang mana ketika kita membeli barang di mereka, malah yang datangnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita perlu lebih bijak dan lebih berhati-hati dalam melakukan interaksi kepada penjual. Dan kita juga perlu betul-betul mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya sebelum membeli barang dari akun online agar kita tidak ditipu. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sumber biaya pemakaian komputer, internet, dan media sosial yang dipakai Kakak sehari-hari selama ini cukup? Dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya tersebut?
Alhamdulillah ya, kalau dari biaya penggunaan untuk komputer, internet, dan media sosial saya sendiri sih alhamdulillah cukup. Karena saya di sini menggunakan WiFi. Sebab di daerah sini jaringannya itu cukup sulit ya. Apalagi untuk Telkomsel. Jadi untuk penggunaan WiFi sendiri cukup saja dan sangat membantu. Dan saya juga kurang dalam penggunaan media sosial. Saya menggunakan media sosial ataupun internet itu hanya untuk perkuliahan saya sendiri, kemudian hanya untuk melihat-lihat sekilas apakah ada info-info yang penting atau yang ingin saya lihat, itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pemakaian komputer, internet, dan media sosial menurut kakak? Oh, kalau itu sih banyak sekali ya yang patut kita banggakan. Terutama itu pada perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah mulai berkembang dan mulai bagus ya. Terutama pada aplikasi-aplikasi pendukung belajar misalnya. Kemudian permainan-permainan yang mengedukasi. Lanjut juga pada konten-konten kreator di YouTube itu banyak juga yang menghadirkan tentang pengetahuan-pengetahuan, wawasan yang mengedukasi bagi kita. Dan juga banyak aplikasi pendukung lainnya yang dapat menghasilkan uang selain kita bisa berbisnis online. Oh, terima kasih Kak atas waktu dan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari Kakak. Terima kasih sekali lagi ya Kak. Iya Kak, sama-sama. Semoga bisa membantu tugas Kakak ya. Amin. Demikian wawancara hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.